Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas tentang persamaan garis lurus. Persamaan garis lurus. Nah, persamaan garis lurus ada bentuk umumnya nih. Bentuk umum. Oke, sebelumnya apa sih maksudnya persamaan garis lurus? Jadi kalau kita kemarin sudah belajar fungsi ya dan diagram Kartesius, kan ada fungsi yang begini ya bentuknya, kemudian ada yang begini. Nah, ini termasuk persamaan garis lurus. Nah, ini maksudnya garisnya nih sampai sana sebenarnya ya. Ini sampai sana, tapi gambarkan sampai sini aja karena keterbatasan tempat ya. Jadi nggak mungkin kita akan gambar terus sampai sana, tapi ginilah ilustrasi yang simpelnya. Nah, kalau begini kan anggap ini lurus, ini ada persamaannya. Nah, persamaannya apa gitu. Nah, di persamaan garis lurus ada dua persamaan bentuk umum. Jadi yang pertama itu begini bentuk umumnya, Y sama dengan MX plus C. Nah, ini namanya bentuk eksplisit. Eksplisit. Apa maksudnya eksplisit itu? Langsung maksudnya ya. Langsung. Jadi to the point. Y sama dengan MX plus C. Nah, kemudian ada yang namanya bentuk implisit. Gini, AX plus BY plus K sama dengan 0. Nah, ini namanya bentuk implisit. Bentuk implisit. Apa kata lain dari implisit? Tidak langsung. Oke. Nah, jadi dalam persamaan garis lurus ada dua bentuk. Nah, contohnya gimana nih kalau bentuk eksplisit? Ya, gampang aja. Y sama dengan 2X plus 3 misalnya. Ya. Atau contoh lain, berarti M-nya ini 2 ya. C-nya ini 3 berarti kan. Karena M ini yang melekat kepada variabel X. Dan C ini tidak melekat kepada variabel apapun. Nah, kemudian kalau contohnya bentuk implisit gimana? Ya gampang, misalnya 2X plus 4Y min 15 sama dengan 0 misalnya ya. Berarti 2-nya ini A ya. Terus B-nya berapa? 4. K-nya berapa? 15 atau min 15? Ya, min 15. Jadi harus ikut nih minnya. Oke, berarti ini bentuk implisit. Nah, sebenarnya persamaan garis lurus itu apa sih? Gimana? Ya, pangkatnya itu untuk variabel-variabelnya itu 1. Jadi Y ini pangkat 1, X-nya pangkat 1 ya. X, Y ini. Jadi maksudnya itu pangkat dari variabelnya itu, variabel-variabelnya itu 1. Ya, jadi kalau misalnya begini persamaannya, Y sama dengan 2X kuadrat min 3, ini persamaan garis lurus nggak? Bukan ya. Kenapa? Karena variabelnya ini X-nya ini pangkatnya berapa? Pangkatnya 2. Atau misalnya Y pangkat 3 sama dengan 4X min 4. Ini persamaan garis lurus bukan? Bukan. Kenapa? Karena pangkat dari variabel Y itu 3. Nah, sedangkan yang kita sesuai dengan definisi adalah pangkat dari variabel-variabelnya itu 1. Jadi harus Y ini pangkat 1, X-nya pangkat 1 ya. Seperti yang ini. Nah, jadi kalau misalnya persamaan yang lain, misalnya persamaan kuadrat, ini kan kalau pangkat 2 namanya persamaan kuadrat, ya bukan garis lurus nanti bentuknya, ya. Bentuknya bukan berupa garis lurus. Kalau digambar dalam Kartesius, kalau persamaan kuadrat begini nih, antara begini atau begini, ya. Seperti apa? Parabola bentuknya kalau persamaan kuadrat, bukan garis lurus.
Nah, jadi yang kita bahas sekarang adalah persamaan garis lurus ya. Jadi pangkatnya itu paling tinggi, maksudnya paling satu ya, pangkatnya 1 untuk Y dan X-nya. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan. Nah, sekarang kita akan review sekali lagi tentang bagaimana kita menggambar grafik pada diagram Kartesius, karena ini sangat erat kaitannya dengan menggambar grafik nanti ya untuk persamaan garis lurus. Nah, sekarang kita akan menggambar misalnya persamaan yang kita pakai yang eksplisit aja ya biar gampang. Misalnya Y sama dengan 2X. Nah, gimana sih cara kita menggambar Y sama 2X? Oke, cara menggambar untuk persamaan garis lurus. Jadi cara menggambar pada persamaan garis lurus itu kita harus buat tabel gini. Nah, untuk X-nya berapa, Y-nya berapa. Nah, khusus untuk persamaan garis lurus ya, untuk persamaan garis lurus cukup kita buat 2 titik ya, cukup kita buat 2 titik aja. Nah, X-nya misalnya kita karang-karang berapalah, misalnya 0 sama 1. Nah, berarti X-nya, Y-nya nih berapa? Nah, berarti tinggal masukin ke sini ya. Untuk Y-nya berarti masukkan ke persamaannya. Y sama dengan 2X. Ya, kita ibaratkan aja mesin, kan fungsi itu ibaratnya mesin ya. Ini Y sama dengan 2X. Nah, kalau masuk 0 ke sini, keluar jadi berapa? Ya, masuk ini saja, ini kita ganti X-nya ini dengan 0 gitu kan. Karena X-nya kan yang pertama kita pilih 0 ya. Kita pilih yang pertama 0. Berarti X-nya ini kita ganti nih dengan 0. Berarti Y sama dengan 2 kali 0. Karena kita mengganti X dengan 0. Sehingga Y keluar jadi 2 kali 0, 0. Nah, ya, jadi 0, X-nya 0, berarti Y-nya 0. Nah, kita tulis di sini Y 0. Sekarang, kalau 1 X-nya, berarti Y-nya berapa? Masuk ke mesin kita. Mesin fungsi kita ya. 1 masuk, kita ganti X-nya ini dengan 1. Berarti Y sama dengan 2 kali 1 ya. Jadi ganti, ingat. Ganti X-nya ini dengan 1. Karena X-nya yang kita pilih sekarang adalah 1. Oke, berarti Y sama dengan 2 kali 1. Berapa tuh? 2 kali 1 ya? 2. Nah, kita sudah dapat pasangannya nih. 0 dengan 0, 1 dengan 2. Berarti kita bisa nulis begini nih. Menjadi koordinat. Ya, ingat di pelajaran Kartesius ada namanya koordinat. Ya, jadi 0,0. Yang ini berapa? 1,2. Nah, kalau sudah dapat 2 titik, tinggal digambar. Oke, jadi ini khusus pada persamaan garis lurus. Kita cuma butuh 2 titik saja untuk menggambar. Kalau persamaan kuadrat, tidak cukup ya. 2 titik saja. Minimal kita ada, walaupun 2 titik, tapi ada hal-hal lain yang perlu kita lakukan untuk menggambar persamaan kuadrat. Tapi kalau garis lurus ya cukup ini saja kita kerjakan, ambil 2 titik aja, kemudian taruh di sini di grafiknya. Oke, kita gambar sekarang nih. Yang pertama titik 0,0 di mana? Di sini kan, 0 dan 0, X-nya 0, Y-nya 0. Kemudian titik 1,2 di mana tuh? X-nya 1, Y-nya 2. Berarti di sini X-nya 1, Y-nya 2. Nah, kita hubungkan kan. Nah, kalau sudah kayak gini, bagaimana gambarnya? Ya, hubungkan 2 titik ini. Ya, begini ya. Jadi boleh deh. Nah, ini seharusnya lanjut sampai tak terhingga ke atas ya gambarnya. Dan ini tak terhingga ke bawah nih. Tapi kan karena layar kita cuma segini ya, anggap saja seperti ini perwakilannya ya. Oke, jadi beginilah dia gambar dari Y sama dengan 2X. Oke, ini adalah gambar grafik Y sama dengan 2X. Nah, sekarang misalnya, oke, kita ingat-ingat ya. Saya mau tulis ulang lagi gambar grafik Y sama dengan 2X. Ini 2,
ini 1, di sini dia. Nah, sekarang misalnya saya menggambar lagi grafik Y sama dengan 3X sama satu lagi Y sama dengan setengah X. Nah, oke, kita gambar sekaligus dua ya. Oke, gimana caranya? Ambil 2 titik ya, buat tabel. Oke, salah ini Y, ini X, ini Y. Kita ambil 2 titik sama seperti tadi, misalnya X-nya 0 sama 1 ya. Boleh X-nya berapapun ya. Yang penting 0 dan 1 Yang penting 2 titik. 0, 1 misalnya ya. Ini 0, 1. Nah, sekarang kalau X-nya 0, Y-nya berapa tuh? 0. Kalau X-nya 1, Y-nya berapa? 3 kali 1? 3. Yang di sini X-nya 0, Y-nya setengah kali 0, 0. X-nya 0, X-nya 1, Y-nya setengah kali 1, setengah. Nah, jadi kalau digambar, gimana tuh? Oke. Nah, yang pertama yang ini dulu nih. Gimana gambarnya? Y sama dengan 3X, berarti 0,0 dan 1,3. Ini 1, ini 2, 3. Oke, begini. Oke. Gitu ya. Kemudian kalau yang ini Y sama dengan ini yang tadi ya, yang sekarang Y sama dengan setengah X itu gimana gambarnya? Oh, ini saya tulis dulu nih. Y sama dengan 3X. Ini Y sama dengan 2X. Ini Y sama dengan setengah X. Gimana gambarnya? 0,0. Satunya di berapa, 1, setengah. Ini ya, 1, setengah. Ini 0,0. Oke, saya tulis saja nih biar enggak bingung. Ini 0,0. Ini 1,3. Nah, 1, setengah berapa? Gimana gambarnya? Di sini 1. Di sini 1. Berarti kalau setengah di sini ya. Bagi 2 nih satunya. Oke, berarti di sini. Gimana gambarnya? Oke, hubungkan 2 titik itu. Ya, kira-kira gini. Nah, kelihatan nggak bedanya nih? Y sama dengan 3X, Y sama dengan 2X, Y sama dengan setengah X. Nah, ada berubah nggak kemiringan garis ini? Berubah ya. Kalau 2X begini. Kalau 3X lebih curam lagi ya. Oh, ngomong-ngomong, kalau kita mau menyatakan garis lurus itu dari kiri ke kanan. Ya, dari kiri ke kanan. Kiri ke kanan. Berarti kalau ini kiri ke kanan, dia naik ya. Berarti dari kiri kan, dari bawah nih ke atas, berarti naik ya. Dari kiri. Nah, nih naiknya ini nanjak ya. Kalau Y sama dengan 3X. Kalau Y sama dengan 2X agak enggak terlalu nanjak ya. Begini. Nah, kalau Y sama dengan setengah X agak melandai. Dia dekat dengan sumbu X ya. Nah, kalau yang 3X dia dekat dengan sumbu Y. Nanjaknya gitu ya. Naiknya gitu ya. Kalau ini naik tapi tidak terlalu nanjak ya, tidak terlalu curam naiknya. Nah, jadi dari mana bisa berpengaruh naik turunnya curam atau tidaknya naiknya ini? Dari ini, dari 3, dari 2, dari setengah. Nah, ini namanya nanti yang di depan-depan yang di depan variabel X ini namanya M, gradien. Oke, kita akan bahas nanti di video kedua. Oke, nah sekarang kita lanjutin. Nah, tadi kan kalau dia naik ya. Nah, sekarang misalnya kita mau gambar Y sama dengan min 3. Jangan 3 lagi lah. Ya, nggak apa-apa lah. Min 3X. Satunya Y sama dengan min 1/4X. Nah, gimana gambarnya tuh? Ya, gambar aja. Seperti biasa buat tabel ya. X, Y. Nah, sekarang yang ini misalnya 0 dengan 1. Berarti kalau X-nya 0, Y-nya berapa? Masuk ke sini jadi X-nya, Y-nya 0. Kalau Y-nya 1, X-nya berapa? X-nya 1, Y-nya berapa? Min
min 3. Berarti koordinatnya 0,0 dan 1, min 3. Tinggal kita gambar. Oke, kita gambar dulu yang ini ya. Anggap lurus dah ya, susah soalnya nih gambar di sini. 0,0 di sini kan. Kemudian 1, 2, 3, min 3. X-nya 1, Y-nya min 3. Min 3 itu di mana sih? Atas atau bawah? Iya, ke bawah ya. Min 1, min 2, min 3. Berarti ke bawah gini nih. Nah, kalau kita gambar berarti gini grafiknya ya. Ini apa? Persamaannya Y sama dengan min 3X. Sekarang Y sama min seperempat X. Kita gambar. Kita buat dulu tabelnya 0, 1. Kalau X-nya 0, Y-nya berapa tuh? 0 juga kan. Masuk 0 sini 0 kali min seperempat kan 0. Sekarang kalau X-nya 1, Y-nya berapa? Ganti X dengan 1, berarti min seperempat kali 1. Hasilnya min seperempat. Nah, kalau digambar, jadi gimana tuh? Gambar X-nya 1, ini 1, Y-nya min seperempat. Di mana min seperempat? Ini kalau 1, min 1 di sini berarti kita bagi 4, ya di sini nih min seperempat. Min seperempat. Berarti 1, min seperempat. Nah, di sini ada 2 titik ya. Berarti begini nih. Nah, coba perhatikan sekarang. Y sama dengan min seperempat X. Kalau menurut cara kita mengucapkan grafik, ini turun atau naik? Kan dari kiri ke kanan ya. Ngucapin grafik itu dari kiri ke kanan. Kalau gradien garis lurus. Nah, ini dari kiri ke kanan dia turun atau naik? Lihat, dari kiri ke kanan ternyata tuh turun. Ya, ini juga gimana nih? Turun ya. Nah, apa yang menyebabkan dia turun? Oh, ternyata yang ini depannya ini tadi kita kasih negatif ya. Di sini min 3, di sini min seperempat. Oh, kita jadi punya kesimpulan nih. Kalau M-nya itu negatif, oke, positif dulu aja. Kita punya kesimpulan sendiri nih. Hasil dari penelitian kita barusan ya. Kesimpulan, jika M-nya itu positif, ya, lebih dari 0 kan positif nih. Positif, maka gambarnya itu grafiknya turun atau naik? Naik ya, naik. Jadi begini nih gambarnya, kalau M-nya itu positif, ya antara begini ya. Pokoknya naik. Nah, naik kecuramannya ini tergantung berapa besar M-nya. Semakin besar M-nya, semakin curam. Misalnya di sini kalau M-nya 3 ya begini. Kalau M-nya 1 di sini. Kalau M-nya seperempat misalnya agak landai gitu ya. Nah, jadi tergantung M-nya nih curam atau tidaknya. Nah, kalau dia M-nya itu negatif, maka gambarnya gimana? Iya, turun ya, karena kita bacanya dari kiri ke kanan ya. Jadi contohnya begini, yang tadi itu ya, turun gini atau turunnya gini ya, tergantung nilai M-nya. Tadi misalnya yang ini M-nya itu min seperempat. Jadi kalau min seperempat dia agak turunnya tuh agak oh ya, yang naik ini ya. Yang turun begini, kalau min seperempat dia agak landai. Tapi kalau min seperlima, kalau min 4, min 3 itu agak curam turunnya ya. Jadi tergantung M ini. Oke. Jadi itu kesimpulan kita untuk pelajaran hari ini. Ada namanya garis lurus dan ada namanya gradien. Jadi garis lurus, persamaan garis lurus itu dia selalu punya gradien. Ingat tadi di awal kan persamaan garis lurus yang eksplisit itu ada gini, Y sama dengan MX plus C. Nah, kita sudah mengerti bahwa ternyata M ini merupakan
gradien namanya, atau kemiringan. Jadi tergantung gradiennya ini, kemiringan garisnya nanti. Nah, kalau dia positif, ternyata dia naik garisnya. Kalau dari ke kiri ke kanan naik ya. Nah, kalau dia besar, naiknya itu M-nya besar, berarti dia akan curam ya. Seperti ini nih, curam. Tapi kalau kecil M-nya itu, dia landai ya naiknya. Nah, begitupun juga kalau negatif. Ternyata kalau M-nya ini negatif, nanti turun ya, gambarnya itu turun. Tergantung juga besar kecilnya M ini. Kalau besar sekali, dia akan nah, ini kebalikannya. Berarti kalau dia besar, kan kalau negatif itu yang besar itu berarti semakin kecil ya. Nah, kalau dia besar berarti akan landai. Kalau dia kecil, semakin kecil, misalnya -1000, dia akan curam gitu ya. Nah, contoh sekarang tebak-tebakan ya terakhir. Sekarang bisa nggak kita prediksi, ada persamaan garis begini, Y sama dengan 10x plus 17. Nah, kira-kira ini gambarnya ini naik atau turun? Iya, kita sudah bisa tebak bahwa ini kan ini positif ya, nggak ada minnya kan. Berarti kira-kira gambarnya itu naik. Nah, sekarang tebak kira-kira dia curam atau landai. Oke, kalau di positif kan ternyata kalau 10 itu agak, ini kan besar nih, berarti kita bisa prediksi ya curam ya naiknya itu ya. Jadi enggak dia mendekati sumbu X, dia dekat ke sumbu Y ini ya. Nah, jadi kita bisa nggak kira-kira sekarang gambar grafik itu, kalau kita dikasih persamaan, kita bisa menggambarkan langsung di otak. Oh, gimana kira-kira gambarnya? Walaupun tidak presisi, tapi kita sudah tahu ciri-cirinya gambar itu gimana, karena ada gradien ini. Oke. Nah, itu dulu mungkin untuk video sekarang. Kita lanjutkan nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.